Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ladhani dengan NPM 22.120 dari kelas C. Di sini saya akan membacakan beberapa kode etik profesi hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada kewajiban jaksa diatur dalam pasal 3 yang bunyinya kewajiban jaksa kepada negara A. Setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan C. Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Lalu ada pasal 4, yaitu mengenai kewajiban jaksa kepada institusi. A. Menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan F. Mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Lalu ada pasal 5 mengenai kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali menyampaikan informasi kepada tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Lalu ada pasal 6 mengenai kewajiban jaksa kepada masyarakat. A. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan B. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada bagian mengenai integritas. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. Dia melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku. F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Lalu ada ayat 2-nya, yaitu jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Lalu ada poin 3 mengenai kemandirian. Berdasarkan pasal 8
Ayat 1, jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya A. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. B. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Untuk ayat 2, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Ayat 3, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. Lalu untuk poin keempat ada ketidakberpihakan. Berdasarkan pasal 9, dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang A. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau C. memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Lalu untuk poin kelima ada mengenai perlindungan. Berdasarkan pasal 10, jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Lalu pasal 11, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak A. melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan H. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Lalu untuk kode etika profesi yang kedua itu ada mengenai kode etika profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI, pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu untuk poin pertama ada mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban berdasarkan pasal 3, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib A. memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. B. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. E. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G. memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. H. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. J. memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 60 cm yang memuat 1. nama lengkap dan gelar yang sah, 2. tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, 3. tempat kedudukan, 4. alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
J. Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. L. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatangan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah. O. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Q. Melakukan perbuatan-perbuatan secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Lalu ada poin kedua mengenai larangan berdasarkan Pasal 4. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang A. Mempunyai lebih dari satu kantor baik cabang maupun perwakilan. B. Memasang pagan hama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun cara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk 1. Iklan, 2. Ucapan selamat, 3. Ucapan belasungkawa, 4. Ucapan terima kasih, 5. Kegiatan pemasaran, 6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. D. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. E. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lainnya kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membayar akta padanya. I. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. J. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. K. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. L. Menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadap dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Menggunakan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris. 4. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Lalu ada poin ketiga yaitu mengenai pengecualian. Berdasarkan Pasal 5, hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat karangan bunga, ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, dan telex yang
terbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Lalu selanjutnya saya akan membacakan mengenai kode etik profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Bagian ke-1 ada mengenai ruang lingkup berdasarkan pasal 4. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi kepolisian atau KIP mencakup A. Etika kenegaraan, B. Etika kelembagaan, C. Etika kemasyarakatan, dan D. Etika kepribadian. Lalu ada bagian kedua yaitu materi muatan KEPP berdasarkan pasal 5. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi A. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Tegaknya NKRI, 2. Pancasila, 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 4. Kebhinneka Tunggal Ikaan. B. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Tribrata sebagai pedoman hidup, 2. Catur prasetya sebagai pedoman kerja, 3. Sumpah atau janji anggota Polri, 4. Sumpah atau janji jabatan, dan 5. 10. Komitmen moral dan perubahan pola pikir atau mindset. C. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegakan hukum, 3. Pelindungan, pengayom, dan pelaksanaan masyarakat, dan 4. Kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. D. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Kehidupan beragama, 2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan 3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada mengenai kewajiban dan larangan. Berdasarkan pasal 6, setiap anggota Polri wajib A. Setiap kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, B. Menjaga keamanan dan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI, D. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. E. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. F. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, dan H. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Lalu ada mengenai etika kelembagaan berdasarkan pasal 7 ayat 1. Setiap anggota Polri wajib A. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. B. Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. C. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural dan melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalitas kepolisian. E. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personal, profesi, karir, dan penegakan KEP. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. G. Menyelesaikan tugas
dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. H. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. I. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. J. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEP sesuai dengan kewenangan. K. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengadilan intern pemerintah. L. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan, dan mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas. Dan O. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Ayat 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib A. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan. B. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Dan C. Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Ayat 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib A. Melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas. B. Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. C. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dan D. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukan untuk mendapatkan pelindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Lalu ada pasal 4, sesama anggota Polri wajib A. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas. B. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja. C. Melaporkan setiap pelanggaran KEP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. D. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati. Dan E. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Lalu ayat 5, pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C wajib memberikan perlindungan. Lalu ada pasal 8, setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 9, setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Lalu ada etika kemasyarakatan berdasarkan pasal 10, setiap anggota Polri wajib A. Menghormati harkat dan martabat manusia dan berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. B. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas. E. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan F. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Lalu ada etika kepribadian berdasarkan pasal 11, setiap anggota Polri wajib A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. C. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. D. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Dan E. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Lalu ada larangan etika kenegaraan berdasarkan pasal 12, setiap anggota Polri dilarang A. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah. C. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. D. Menggunakan hak memilih dan dipilih, dan atau E. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Lalu ada etika kelembagaan berdasarkan pasal 13 ayat 1, setiap anggota Polri dilarang A. menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. B. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga. C. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. D. Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. E. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. F. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang. Dan G. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang A. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan B. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Ayat 3, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang A. Melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan, dan B. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Ayat 4, sesama anggota Polri dilarang A. Saling menista dan atau menghina, B. Meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas, C. Melakukan tindakan yang diskriminatif, D. Melakukan permufakatan pelanggaran KEP atau disiplin atau tindak pidana, dan E. Berperilaku kasar dan tidak patut. Pasal 14, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, pembantu, dan penyidik dilarang A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. D. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. E. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. F. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. G. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh hak dan atau melaksanakan kewajibannya. H. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang pertuan. I. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana. J. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani. L. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan M. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Lalu selanjutnya ada etika kemasyarakatan. Pasal 15, setiap anggota Polri dilarang A. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, dan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. B. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. D. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. E. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. F. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. G. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. Dan atau H. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada etika kepribadian berdasarkan pasal 16. Setiap anggota Polri dilarang A. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. B. Memengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya. C. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sesama anggota Polri. Dan atau D. Menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.